Ketiga, Roh Kudus menahan, membatasi kekuasaan setan. Coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-14, Jordan. Amin. Jordan ini ada 2. Mesti pakai kacamata atau kurang lancar baca. Rajin baca ya. Sekarang kita bicara tentang satu kuasa yang akan menguasai dunia. Itu antikris. Sekali lagi setan sudah dikalahkan, sudah dipatahkan kuasanya. Kemarin saya katakan, jangan percaya kepada kuasa setan. Amin. Jadi sebesar apapun kuasa setan itu sudah kalah. Jadi tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tapi nanti setan masih bekerja. Jadi ada satu setan sedang mempersiapkan seseorang yang bernama antikris. Nah, antikris ini akan berkuasa. Antikris ini akan menjadi pemimpin dunia. Pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin agama. Jadi 3, bahkan pemimpin budaya. Jadi dia pemimpin politik, artinya dia punya kekuasaan politik. Ya, seluruh dunia tunduk kepada dia. Dia juga pemimpin agama. Nanti akan hanya ada satu agama. Agama antikris. Jadi Kristen tidak ada lagi waktu itu. Semua harus agama antikris. Nah, untuk menyatakan otoritas agama antikris, mereka membuat sebuah patung. Patung besar. Dan patung itu bisa hidup. Jadi patung itu diberi kuasa dan hidup. Dan seluruh dunia kagum dan menyembah patung itu. Dan patung itu adalah patung antikris. Lalu di bidang ekonomi, antikris menguasai ekonomi seluruh dunia. Ekonomi akan mapan, akan stabil. Uang juga mungkin uang antikris. Kalau saudara lihat uang dolar, itu ada lambang segitiga ada matanya. Ya, dolar itu 2 kekuatan menguasai dolar. Kekuatan Tuhan, sebab di sana juga ada tulisan In God we trust. Dalam Tuhan kami percaya. Tetapi di situ juga ada lambang Illuminati, ada lambang kuasa setan. Jadi antikris akan menguasai ekonomi. Dan ekonomi semua akan diatur oleh antikris. Dan ekonomi antikris akan ditandai oleh 3 angka. 666. 666. Jadi 666 ini adalah angka antikris. Jadi semua harus memakai angka ini, 666. Orang yang tidak memakai angka ini akan dibunuh. Dan angka ini akan membuat setiap orang bisa belanja, bisa berdagang, bisa berusaha, bisa simpan uang, bisa ambil uang. Sekarang kredit card adalah yang paling canggih. Jadi kemana saja saudara tidak perlu bawa uang cash. Bawa kredit card saja. Ya, memakan, bayar kredit card. Bensin, pakai kredit card. Berobat, pakai kredit card. Tapi nanti di zaman antikris, bukan lagi kredit card. Tetapi barcode yang dimasukkan ke bawah kulit. Presiden Obama kemarin telah menyampaikan program RFID, FRID atau RFID, Radio Frequency Identification. Itu bentuknya chips kecil lalu dimasukkan ke jari. Nah, di chip itu ada data saya, misalnya ada data keuangan saya, ada data kesehatan saya, ada data pendidikan,
alamat. Jadi ketika kita pergi ke dokter, kita tinggal tunjukkan jari, sudah dipakai dan murah, maka dokter tinggal men-scan. Scan itu apa? Di jari, di sini apa di sini, ya. Lalu men-scan, maka data kesehatan keluar di komputer. Oh, Anda penderita diabetes, ya. Sejak kecil, sejak muda 17 tahun sudah diabetes. Oh, Anda kolesterol tinggi terus, ya. 5 tahun depan Anda pasti stroke. Jadi di situ ada semua data, sudah. Ya. Keuangan, saldo Anda tinggal 5.000. Jadi semua keluar di situ. Tetapi sekarang no problem. Tapi nanti di Antikris itu bukan lagi RFID, Radio Frequency Identification, tetapi dalam bentuk yang lebih canggih. Jadi barcode itu ditanam di dahi sama di lengan kanan. Seperti yang Alkitab katakan. Mereka yang punya tanda 666 di dahi mereka dan di lengan kanan mereka. Semua orang harus memakai itu. Jadi kemanapun mereka pergi untuk belanja, mereka tidak perlu lagi bawa uang cash, apalagi kredit card, parkir. Sekarang sudah bisa pakai card. Bayar tol di Jakarta sudah bisa pakai card. Jadi parkir tinggal ditempel, udah keluar, pintu terbuka. Jadi nanti semua. Nah, nanti di zaman Antikris 666 ini sebagai lambang ekonomi Antikris. Dan semua yang menolak ekonomi Antikris akan dibunuh. Karena Antikris berkuasa. Tetapi Antikris tidak akan bisa berkuasa sebelum Roh Kudus, selama Roh Kudus masih ada di bumi. Jadi selama Roh Kudus dan gereja Tuhan masih ada di bumi, maka yang ayat yang kita baca tadi, itu Antikris tidak bisa berkuasa. Nah, kapan Antikris berkuasa? Kalau gereja Tuhan dan Roh Kudus diambil dari bumi. Diangkat dari bumi. Nah, ketika gereja Tuhan dan Roh Kudus diangkat dari bumi, maka Antikris akan mungkin cuma 1 minggu menguasai dunia. Secara politik dia menguasai dunia. Jadi dia menjadi raja. Di Alkitab ditandai dengan 1 tanduk. Ada 7 tanduk. Ada 12 tanduk. Tiba-tiba muncul 1 tanduk yang mematahkan 3 tanduk lain. Tinggal 7 tanduk. Nah, tanduk ini adalah tanduk Antikris yang menguasai politik. Dia menguasai agama, jadi tidak ada lagi Alkitab, tidak ada lagi. Sekarang Alkitab dibakar 1 tumbuh 1000, dibakar 1000 tumbuh 1 juta. No problem, Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi nanti di Antikris Alkitab tiba-tiba hilang. Secara ekonomi juga begitu. Tetapi sebelum Roh Kudus dan gerejanya diangkat, Antikris tidak berkuasa, tidak bisa berkuasa. Nah, sebelum hari itu terjadi, Tuhan akan mengirim hujan awal dan hujan akhir. Artinya apa? Semua gereja di seluruh dunia interdenominasi, tidak GPDI, HKBP, apalagi GKPB, GKP, nggak ada lagi. Semua dipenuhi Roh Kudus. Nah, ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, maka gereja diasingkan di satu tempat, disingkirkan di satu tempat, di mana Antikris tidak bisa menjangkau gereja kita. Jadi jangan takut. Sebab ketika Antikris berkuasa, ketika semua orang diberi cap 666, kita sudah tidak di dunia lagi. Kita ada di dunia lain. Dunia lain itu maksudnya bukan di itu. Masih di dunia tetapi tidak terjangkau oleh setan.
tidak terjangkau oleh antikris. Jadi jangan takut. Jangan hidup dalam ketakutan. Ketakutan adalah kuasa dari setan. Hiduplah dalam kemerdekaan. Karena Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Dan Yesus juga sudah mematahkan kuasa setan. Jadi setan sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Tahun 74 ditemukan serdadu Jepang di Morotai, di Ternate. Bersembunyi 30 tahun, saudara. 30 tahun bersembunyi di hutan. Dia sangka masih perang. Ternyata perang sudah berakhir. Ketika perang berakhir tahun 45, dia masih sembunyi. 30 tahun kemudian dia masih sembunyi, saudara. Dia nggak tahu bahwa perang sudah berakhir. Banyak orang Kristen kayaknya kayak serdadu Jepang ini. Takut kuasa setan, takut kuasa iblis. Oh tidak. Perang sudah berakhir. Yesus adalah pemenangnya. Katakan amin. Perang sudah selesai. Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi setan selama ini berusaha memberikan kabar palsu bahwa setan masih berkuasa. Ya, setan masih berkuasa atas orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya Yesus, setan sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.